Maleaki. Maleaki pasal 1. Inilah ucapan ilahi yang difirmankan Allah kepada Israel dengan perantaraan Maleaki. Aku mengasihi kamu. Demikianlah firman Allah. Tetapi kamu bertanya, bagaimana engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu saudara Yakub? Demikianlah firman Allah. Namun Yakub kukasihi, sedangkan Esau kubenci. Pegunungannya telah kujadikan sunyi sepi, dan milik pusakanya telah kuserahkan kepada serigala-serigala padang belantara. Apabila Edom berkata, kami memang hancur, tetapi kami akan kembali membangun reruntuhan itu. Maka beginilah firman Allah, Tuhan semesta alam. Mereka boleh membangun, tetapi aku akan meruntuhkannya. Mereka akan disebut daerah kefasikan dan kaum yang dimurkai Allah sampai selama-lamanya. Matamu akan melihatnya sendiri, dan kamu akan berkata, Maha besar Allah sampai di luar daerah Israel. Seorang anak menghormati bapaknya, dan seorang hamba menghormati tuannya. Kalau aku ini bapa, di manakah rasa hormatmu kepadaku? Kalau aku ini tuan, di manakah rasa takutmu kepadaku? Demikianlah firman Allah, Tuhan semesta alam, kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu bertanya, bagaimana kami menghina namamu? Kamu membawa santapan persembahan yang cemar ke atas mazbahku. Lalu kamu bertanya lagi, bagaimana kami mencemari engkau dengan berpikir, meja Allah boleh dihinakan. Apabila kamu mempersembahkan hewan yang buta sebagai kurban, bukankah itu kejahatan? Apabila kamu mempersembahkan hewan yang timpang dan sakit, bukankah itu kejahatan? Cobalah persembahkan kepada gubernurmu. Masakan ia berkenan kepadamu atau sudi menerima engkau? Demikianlah firman Allah, Tuhan semesta alam. Sekarang mohonkanlah belas kasihan Allah supaya ia mengasihani kita. Hal ini terjadi akibat perbuatanmu sendiri. Masakan ia sudi menerima salah seorang dari antara kamu? Demikianlah firman Allah, Tuhan semesta alam. Kalau saja ada di antara kamu yang mau menutup pintu, sehingga kamu tidak menyalakan api di atas mazbahku dengan percuma, aku tidak suka kepada kamu. Demikianlah firman Allah, Tuhan semesta alam. Dan aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu. Sungguh, dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, namaku besar di antara bangsa-bangsa. Di setiap tempat dipersembahkan dupa bagi namaku, dan juga persembahan yang tahir, karena namaku besar di antara bangsa-bangsa. Demikianlah firman Allah, Tuhan semesta alam. Tetapi kamu mencemarinya dengan berpikir, meja Tuhan itu cemar, dan makanan yang ada di situ boleh dihinakan. Kamu berkata, alangkah susahnya, dan kamu mendengus menyepelekannya. Demikianlah firman Allah, Tuhan semesta alam. Kamu membawa hewan rampasan, hewan yang timpang, dan hewan yang sakit sebagai persembahan. Masakan aku berkenan menerimanya dari tanganmu? Demikianlah firman Allah. Terkutuklah si penipu yang mempunyai seekor hewan jantan yang dinazarkannya di antara kawanan ternaknya, tetapi kemudian mempersembahkan hewan yang cacat kepada Tuhan, karena aku ini raja yang besar. Demikianlah firman Allah, Tuhan semesta alam. Dan namaku
ditakuti di antara bangsa-bangsa. Maleaki pasal 2. Sekarang bagi kamulah perintah ini, hai para imam, jika kamu tidak mendengar dan jika kamu tidak memperhatikan demi memuliakan namaku. Demikianlah firman Allah Tuhan semesta alam. Maka aku akan menimpakan kutuk atasmu dan akan mengutuki berkah-berkah yang kau terima. Ya, aku memang telah mengutuki berkah-berkahmu sebab kamu tidak memperhatikan. Sesungguhnya aku akan menghardik keturunanmu dan menghamburkan kotoran kurban hari-hari rayamu ke mukamu, lalu kamu akan dibuang bersamanya. Maka kamu akan tahu bahwa aku telah mengirimkan perintah ini kepadamu, supaya perjanjianku dengan Lewi tetap ada. Demikianlah firman Allah Tuhan semesta alam. Perjanjianku dengan dia adalah perjanjian kehidupan dan kedamaian. Semua itu kukaruniakan kepadanya, supaya ia bertakwa, lalu ia pun bertakwa kepadaku dan gentar terhadap namaku. Pengajaran yang benar ada di mulutnya, dan kecurangan tidak didapati pada bibirnya. Ia mengikuti aku dalam kedamaian dan kejujuran, serta membuat banyak orang berbalik dari kesalahan mereka. Memang bibir imam patut memelihara pengetahuan, dan orang pun patut mencari pengajaran dari mulutnya, karena dialah utusan Allah, Tuhan semesta alam. Tetapi kamu telah menyimpang dari jalan yang seharusnya. Kamu telah menyebabkan banyak orang tersandung dalam perkara hukum, dan kamu telah merusak perjanjian dengan Lewi itu. Demikianlah firman Allah Tuhan semesta alam. Maka aku pun menjadikan kamu hina dan rendah di hadapan seluruh umat ini, karena kamu tidak memelihara jalan-jalanku, melainkan memandang bulu dalam perkara hukum. Bukankah kita semua sebapak? Bukankah satu Tuhan yang menciptakan kita? Mengapa kita saling mengkhianati dengan menistakan perjanjian nenek moyang kita? Yuda berkhianat. Kekejian dilakukan di Israel dan di Yerusalem, karena Yuda telah menistakan tempat suci yang dikasihi Allah dan menjadi suami dari anak perempuan yang menyembah dewa asing. Kiranya Allah melenyapkan siapa saja yang berbuat demikian dari kemah-kemah Yakub, sekalipun ia membawa persembahan kepada Allah Tuhan semesta alam. Inilah hal lain yang kamu lakukan. Kamu meliputi mazbah Allah dengan air mata, tangisan, dan rintihan, karena ia tidak lagi mengindahkan persembahanmu dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Kamu bertanya, mengapa? Karena Allah telah menjadi saksi antara engkau dengan istri yang kau nikahi pada masa mudamu. Engkau telah mengkhianatinya, padahal dialah teman hidupmu dan istrimu berdasarkan ikrar. Bukankah Allah menjadikan mereka satu? Raga dan ruh mereka adalah miliknya. Mengapa satu? Karena ia mencari keturunan yang saleh. Sebab itu, jagalah dirimu, dan janganlah orang mengkhianati istri yang dinikahinya pada masa mudanya. Aku membenci perceraian. Demikianlah firman Allah, Tuhan Bani Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Demikianlah firman Allah, Tuhan semesta alam. Sebab itu jagalah hatimu dan jangan berkhianat. Kamu membuat Allah muak dengan perkataanmu. Tetapi kamu bertanya, bagaimana kami membuat dia muak? Dengan berkata, setiap orang yang berbuat jahat adalah baik dalam pandangan Allah. Kepada merekalah ia berkenan. Atau, di manakah Tuhan yang maha adil itu? Maleaki pasal 3. Lihat, aku menyuruh utusanku
untuk mempersiapkan jalan di hadapanku. Kemudian dengan tiba-tiba Tuhan yang kamu cari itu akan hadir di bait sucinya. Sungguh, utusan perjanjian yang kamu kehendaki itu akan datang. Demikianlah firman Allah, Tuhan semesta alam. Akan tetapi, siapakah yang tahan menghadapi hari kedatangannya? Siapa dapat bertahan ketika ia menampakkan diri? Karena ia bagaikan api pemurni logam dan sabun tukang cuci. Ia akan duduk bagaikan orang yang memurnikan dan membersihkan perak. Lalu ia akan membersihkan Bani Lewi serta memurnikan mereka seperti emas dan perak, sehingga mereka menjadi orang-orang yang membawa persembahan kepada Allah dengan benar. Dengan demikian, persembahan Yuda dan Yerusalem akan menyenangkan Allah seperti pada zaman dahulu, seperti pada tahun-tahun yang silam. Kemudian aku akan menghampiri kamu untuk menghakimi. Dengan segera aku akan bersaksi menentang para juru teluh, menentang orang-orang yang berzina, menentang orang-orang yang bersumpah dusta, menentang orang-orang yang memeras orang upahan, janda, dan anak yatim, serta menentang orang-orang yang memutarbalikan hak para pendatang tanpa rasa takut kepadaku. Demikianlah firman Allah, Tuhan semesta alam. Aku adalah Allah, dan aku tidak berubah. Sebab itu kamu, hai Bani Yakub, tidak dihabisi. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memegangnya teguh. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Demikianlah firman Allah, Tuhan semesta alam. Tetapi kamu bertanya, bagaimana kami harus kembali? Masakan manusia merampoki Allah? Namun kamu merampoki aku. Tetapi kamu bertanya, dalam hal apa kami merampoki engkau? Dalam hal persembahan 1/10 dan persembahan khusus. Kamu terkena kutuk, karena kamu merampoki aku, ya kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan 1/10-mu ke dalam perbendaharaan, supaya ada makanan di baitku. Kemudian ujilah aku dalam hal ini. Firman Allah, Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap di langit dan mencurahkan berkah kepadamu sampai tidak ada cukup tempat? Aku akan menghardik bagimu hama pemusnah, sehingga hama itu tidak memusnahkan hasil tanahmu. Pohon anggurmu di ladang tidak akan gugur buahnya. Demikianlah firman Allah, Tuhan semesta alam. Segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, karena kamu akan menjadi negeri kesukaan. Demikianlah firman Allah, Tuhan semesta alam. Kata-katamu kurang ajar terhadap aku. Firman Allah, Tetapi kamu bertanya, bagaimanakah kata-kata kami terhadap engkau? Kamu berkata, sia-sia saja beribadah kepada Allah. Apa untungnya kita memegang teguh kewajiban kita terhadapnya dan berjalan seperti orang yang berkabung di hadapan Allah, Tuhan semesta alam? Sekarang, orang-orang yang angkuh kita sebut orang-orang yang berbahagia. Ya, orang-orang yang melakukan kefasikan makmur hidupnya. Bahkan ketika mereka mencobai Allah pun, mereka dapat meluputkan diri. kemudian orang-orang yang bertakwa kepada Allah berbicara satu sama lain. Allah memperhatikan dan mendengarkannya. Lalu sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan yang mengindahkan namanya. Mereka akan menjadi milikku. Firman Allah, Tuhan semesta alam. Menjadi harta kesayanganku pada waktu aku bertindak. Aku akan menyayangi mereka
seperti seseorang menyayangi anaknya yang mengabdi kepadanya. Maka kamu akan kembali melihat perbedaan antara orang benar dengan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dengan orang yang tidak beribadah kepadanya. Maleakhi pasal 4. Sesungguhnya hari itu akan datang, menyala-nyala seperti perapian. Semua orang yang angkuh dan setiap orang yang melakukan kefasikan akan menjadi seperti tunggul jerami. Hari yang datang itu akan menghanguskan mereka. Demikianlah firman Allah, Tuhan semesta alam. Tanpa meninggalkan akar dan cabang. Tetapi bagi kamu yang berkhidmat kepada namaku, matahari kebenaran akan terbit dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar sambil melompat-lompat, seperti anak sapi dari kandang. Kamu akan menginjak-injak orang fasik. Pada hari yang kusiapkan itu, mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu. Demikianlah firman Allah, Tuhan semesta alam. Ingatlah hukum Taurat yang kusampaikan melalui hambaku Musa di Horeb, yaitu ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang diperuntukkan bagi semua orang Israel. Sesungguhnya aku akan mengutus kepadamu Nabi Ilyas, sebelum tiba hari Allah yang besar dan dahsyat itu. Ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya aku tidak datang dan mengazab bumi dengan penumpasan.